Hai Tera Friends, hai. Oh my god, aku excited banget Ibu hari ini. Ya. Kalau dari judulnya, kita Ini adalah lab tour di program studi TIP, Teknologi Industri Pertanian. Pertanian. Ini bakal jadi live TikTok pertama kita. Yes, pilot project kita. Pilot project untuk ngenalin ya Playland di Institut Teknologi Sumatera. Playlandnya akademisi ITERA. Asik. Bener banget. Dan untuk live pertama kita jatuh hati pada lab TIP. Tadi kita udah lihat nih pakai APD-nya ala lab TIP ya, biru-biru. Ya, betul. Walaupun nama beda ya ini ya. Jadi kita harus prepare ya untuk masuk ke lab karena Playland-nya kita bakal bersentuhan dengan alat-alat kimia. Dan kita gitu bakal ya. melihat langsung gimana sih keasyikan mereka dalam melakukan penelitian. Iya, nah ini ada yang mau lewat nggak apa-apa? Yang mau lewat silakan. Atau kita mau masuk bareng gitu. Komen dong, nanti kita kan live pertama nih. Kalian ramein juga ya kalau live kita. Mau tanya-tanya apa seputar TIP bisa banget. Kalau kalian yang join masih anak SMA bisa banget kepo-kepo ya. Nah, atau maba-maba kan udah ada yang keterima SNM, SBM ya. Gimana sih lab dalam yang sesungguhnya itu seperti apa? Benar, jangan lupa di-share juga link live kita hari ini biar teman-teman kalian bisa ikut keseruan kita untuk ngelihat Playland-nya Akademisi ITERA. Oke? Siap? Siap, kita langsung menuju ke lab TIP dan sebenarnya ini ada di lokasi Labtek 2. Lantai 4 di sebelah kanan dari lift. Betul. Nah, ini kita bisa lihat Laboratorium Dasar Teknologi Agroindustri. Nah, sebelahnya ini depannya ada Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan gitu. Apakah jadi kita ke sana selanjutnya? Ya, komen di ya. bawah. Ini nih ya, perhatian, area wajib pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer itu waktu masa-masa Covid ya. Yang penting sekarang kita udah aman karena kita pakai APD yaitu adalah Just Lab. Oke? Oke. Kita masuk. Yuhu, come on. Wow, kalian bisa lihat kan? Di sini meskipun liburan ya, udah masuk masa-masa liburan tapi labnya masih rame. Ini kita nggak apa-apa kan ya? Ya, kita udah briefing kok, tenang aja. Dan kita di sini nggak akan mengganggu mereka, kita akan cuman lihat-lihat aja, Benar. tanya sedikit. Jadi netizen harap jangan suruh kita melakukan hal yang tidak. Karena kita akan berhati-hati di sini. Okay? Betul. Jadi kita bakal lihat-lihat ya. Kalian kepo dari mana nih? Coba dilihatin nih Kak. Dari tengah mungkin. Di sini lumayan luas ya. Di sini ada banyak banget alat-alat yang bisa digunain oleh mahasiswa di program studi TIP. Jadi buat kalian yang pengen masuk TIP nih, gambarannya kesibukan kalian kalau jadi mahasiswa, kalian bakal sibuk di lab gitu ya, bersentuhan langsung dengan alat-alat yang keren-keren banget sih. Oke, di sana Bu Desi udah lagi pengen ngepoin sesuatu, kita lihat. Hai, di sini sekarang kita udah sama mahasiswa dan juga ada laboran dari lab ini sendiri. Kita kenalan dulu mungkin sama mbaknya. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Revina Febrianti. Di sini saya sebagai Penata Laboratorium Pendidikan di Prodi Teknologi Industri Pertanian. Oke, dan ini? Perkenalkan nama saya Rara Arniela dari program studi Teknik Kimia. Oke, nah di hari-hari ini nih kebanyakan dari mana aja sih yang rame di lab ini, Mbak? Oke. Kebetulan di Prodi TIP itu kan kita punya labnya itu punya fakultas. Jadi kita di sini itu bukan hanya menerima dari Prodi TIP tapi juga layanan dari seluruh di ITERA ini. Dan kebetulan dari tahun kemarin itu tuh di lab kita tuh emang rame banget ya, hektik banget. Ada dari Prodi Teknik Kimia, ada Prodi dari Teknik Biomedis, kemudian dari Teknologi Pangan juga ada, dan dari TSE pun ada. Jadi semua rata-rata pada nge-lab ke sini kayak gitu, Mbak. Oke, sekarang ini tadi saya lihat lagi pada sibuk-sibuk nih. Ini alat apa dan lagi ngapain nih ceritanya? Oke, jadi buat teman-teman di sini kita lagi mau pakai dari Prodi Teknik Kimia, kebetulan ada Rara sama Salsa ya. Mereka mau pakai namanya alat rotary evaporator. Di sini nih
fungsi alatnya ini itu untuk menguapkan si suatu sampel dari larutan itu sendiri. Kayak gitu. Dengan caranya nanti kita masukin sampelnya ini ke labu rotarinya ini. Nanti dia berputar. Kemudian nanti si komponen yang mau kita pisahin dari suatu senyawanya itu dia keluar lewat si ini namanya ada kondensor. Nanti kita uapin dan keluar si sampelnya itu dari yang mau kita pisahin tadi kayak gitu. Oke, tadi Rara dan Salsa dari prodi yang sama atau teknik kimia? Oke. Ini berapa lama Ibu untuk prosesnya? Kalau untuk proses si turunnya atau jatuhnya penguapannya itu tergantung dari sampel mereka kayak gitu kan. Beda-beda. Kalau mereka sampelnya apa? Sampelnya jahe. Nah, jahe. Mereka ngekstraksi jahe. Jadi mereka kan mau nguapin si komponennya itu tadi kan, dari itu dengan cara tadi diuapin. Nanti dia bakal netes ke sini. Setelah dia berputar, biasanya sih 2 jam biasanya paling cepat. Tapi tergantung tadi kan beda-beda Tergantung kan. objeknya Tapi, ya. Tergantung objeknya kayak gitu. Biasanya sih 2 jam kayak gitu. Berarti apa aja sih Bu yang bisa diproses sama alat ini? Semuanya bisa kebetulan, bisa. tapi intinya kan kita mau misahin suatu senyawa, mau misahin komponen dari pelarut di suatu larutan nih. Misalkan kita mau buat larutan kayak kita mau ngekstrak dari daun pinahong misalkan kayak gitu. Nah, itu kita uapin, udah kita tambah si pelarutnya itu tadi. Pelarutnya misalkan pakai etanol kayak gitu. Nah, itu udah kita masukin, udah kita uapin dengan cara tadi dipanasin. Ini namanya ada komponennya kan banyak nih, ada rangkaian alatnya, komponennya banyak. Jadi sini ada water bath. Water bath itu fungsinya tadi untuk nguapin, untuk manasin, dia untuk ngebantu nguapin gitu. Minimal 2 jam kayak gitu. Wow, gimana? Penasaran? Udah mulai membelubuk-belubuk atau makin semangat pengen masuk TP? Kalau dari Rara sama Salsa sendiri ini buat tugas atau buat tugas akhir Oh, atau tugas akhir. penelitian? Atau penelitian? Dari kami itu sebenarnya untuk penelitian, Kak. Oke. Ya, untuk penelitian. Boleh Buat tahu ikut nggak lomba ya? Judulnya apa? Untuk judulnya itu ekstraksi senyawa bioaktif jahe gajah studi yield aktivitas antioksidan. Oke. Wow. Akila keren ngerti? banget. Aku ngerti jahe gajahnya aja. Seru banget ini ya. Kalau tugasnya ini individu atau kelompok? Untuk tugasnya itu berpartner, Kak. Satu kelompok itu 2 orang. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Ervina kita mau kemana lagi nih? Boleh. Yang kira-kira Mereka lagi ada pada aktivitas. boleh kita ke sana Boleh. ya? Atau kita ke situ dulu yang depan Kita ya. kesana dulu. Oke, siap. Iya, kita mau kepoin bagian depan boleh kali ya. Selamat beraktivitas Rara dan Salsa. Oke. Come on guys. Oh my god, di sini aku juga menemukan alat yang baru aku lihat. Di sini aku bersama namanya kakak siapa? Apa nih? Octavia, Kak. Octavia dari TIP angkatan 21 ya. Jadi Kak Okta lagi ngapain sih di sini? Di sini alatnya namanya water bath buat menghidrolisis, Kak. Hidrolisis. Iya. Hidrolisis itu apa tuh kalau boleh tahu? Siapa tahu yang nonton masih anak-anak SMA nih Kak. Jadi hidrolisis itu proses pemecahan protein menjadi ikatan peptida dan asam amino, Kak. Jadi misahin senyawa juga ya? Iya, jadi dari senyawa kompleks itu dipecahkan jadi senyawa sederhana. Ini buat project apa nih Kak? Itu buat pepton. Pepton. Iya, dari pepton itu dia nutrien buat pertumbuhan mikroorganisme. Wow, ini udah semakin banyak ya hal-hal yang baru kita dengar dari senyawa-senyawanya, dari project-projectnya. Kalau ini sendiri buat tugas akhir Kak Okta ya? Iya, Kak. Tugas akhir. Judulnya kalau boleh tahu apa nih tugas akhirnya? Judulnya pengaruh konsentrasi enzim papain terhadap pepton cair yang dihasilkan dari ikan ekor kuning. Wow, gimana? Calon-calon. Nanya dong, mulai dari kapan sih penelitiannya? Penelitiannya ini barusan, Kak. Saya preparasi bahan baru di hidrolisis. Oke, dapat idenya dari mana? Kenapa milih judul atau penelitian tentang itu? Itu kan sebenarnya pepton itu kan dia kalau di luaran sana itu dia harganya mahal ya, Kak, berjuta-jutaan. Nah, terus dia itu biasanya digunakan dari protein hewani dan nabati. Hewaninya itu sapi dan babi, Kak. Nah, tapi kan ada beberapa agama yang selama ini kayak kalau sapi itu kan menjadi dilarang dikonsumsi Oke, gitu, oke, Kak. oke. Nah, jadi digunakanlah ikannya itu seperti ikan yang sudah mengalami penurunan mutu dan limbahnya. Oke. Terima kasih Mbak Okta. Sini kalian mau lihat nggak? Boleh kan diliatin secara dekat. Jadi ini ada botolnya di dalamnya ya. Salmon merah.
Kenapa? Ellen Meyer. Elemen. Ellen Meyer. Oke deh, keren banget ya waterbed ini. Bakal kakak tunggu selama berapa lama? Hidrolisusnya 6 jam, nanti inaktivasinya 15 menit. Oke, semangat Kak Okta untuk 6 jam ke Semangat, depannya. Bakal penelitian Oke. 6 jam. Gila sih Akila, untuk sekarang kita mau hidrolisis. lihat yang dari tadi rame-rame di tengah. di Oke, bagian let's tengah. go. Kita akan lihat. Ada yang lagi Wow. nyuci-nyuci. Tuh ya, kalau ada kalian yang penasaran, gak cuman cewek doang yang ada di TIP, banyak juga kok yang cowok-cowok kalau kalian maba-maba ya, atau nanti next year bakal jadi next mahasiswa, bisa banget milih TIP jadi salah satu program studi tujuan kalian. Dan ini real ya, tidak ada no gimmick-gimmick, no filter. Jadi yang terjadi di sini memang benar-benar apa yang lagi mereka teliti Betul banget, Oke. emang kehidupan mahasiswa lah ya. sehari-hari. Benar-benar. Di sini, wah, Boleh kita tanya-tanya? Boleh Izin jump dong. in ya kak. hai hai. Hai hai. Oh my god, ini warna-warni banget. Senyawa apa nih kalau boleh tahu atau lagi ngerjain apa deh? Kita lagi ngerjain titrasi, Kak. Titrasi. 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 Dari Kak siapa aja ini kalau boleh tahu? Saya Kalisa. Auria. Dea. Auria, Kak. Oke. Ini satu kelompok. Iya. Satu kelompok berapa orang? 5 orang. Oh 5 orang. Tugas atau tugas akhir atau? Project dosen. Oke project ya. Ih, seru banget ya mahasiswa bisa ikutan project dosen gitu. Langsung kolaborasi. Keren Berarti banget ini nggak sih? projectnya apa nih namanya kalau boleh tahu? Pembuatan pepton. Pepton. Ya, terus apa nih judulnya kalau boleh tahu? Ada nggak? Ada. Judulnya itu analisis pengaruh konsentrasi pada pembuatan pepton cair berbasis bahan baku limbah filet ikan kurisi. Wow, kok tadi berubah ya? Tadi kalian ngelihat nggak sih warna cairannya ungu sekarang jadi biru? Iya bener. Kok bisa sih Kak? Bisa karena di sini kita menggunakan larutan yaitu titrannya itu NaOH. Dengan meneteskan ke larutan titrat atau analit ini berupa H2SO4. Dan ditambahkan indikator, makanya bisa berubah warna. Oke. Tadi kalau nggak salah ikan apa? Ikan kurisi limbahnya. Oke. Limbah filetnya. Ikan kurisi. Iya. Ada alasan khusus spesifik kenapa ikannya harus yang itu? Iya, karena berdasarkan hasil survei saya waktu ke Pasar Gudang Lelang, itu limbah filet ikan kurisi itu sangat banyak yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Biasanya hanya dijadikan sebagai sampah yang tidak terpakai atau dibuang begitu saja, dikasih kucing atau dibuang ke laut gitu. Itu kan pencemaran lingkungan ya. Nah, jadi untuk memanfaatkan limbah itu makanya kita harus memanfaatkan limbah tersebut itu yang bernilai tinggi, yaitu salah satunya pembuatan pepton. Oke, nantinya hasil akhir ini akan menjadi apa? Ini berupa, boleh diambil nggak? Boleh banget. Mau. Nah, ini adalah pepton, di mana pepton ini nanti akan dibuat suatu media untuk pertumbuhan mikroorganisme gitu. Oke, terus kalau misalnya nih lagi project berlima ya? Iya. Berlima ini ada pembagian tugasnya nggak? Ini sebagai ngapain, ini ngapain gitu? Ada sih Kak. Awur. Coba satu-satu mungkin bisa jelasin. Kalau aku ini Kak, nganuin titrasi buat nentuin larutan asam atau basanya gitu. Mungkin kalau saya sebelum titrasi nyiapin bahannya dulu, destilasi Kak, kemudian nanti dilanjutkan dengan titrasi. Kemudian ada pembagian tugasnya sih Kak biasanya. Oke. Kalau aku biasanya untuk ini sih mengecek TVB di dalam suatu sampel tersebut, si limbah tersebut, apakah si limbah itu tuh udah termasuk kategori udah sangat busuk atau segar gitu. Kemarin pakai berapa sampel Kak? Kemarin itu total dari limbahnya itu ada sekitar 5 kilo. Banyak banget ya yang Dan diteliti Akila, ya. kamu sadar nggak sih setiap anggota di dalam kelompok ini semuanya kerja. Benar. Jadi nggak bisa ya ITERA Friends ya, yang kalau anggota satunya cuman pasif. Iya dong. Nilai- Nggak boleh ya numpang Nggak nama bisa ya. doang ya Ya, untuk no, project no, no, dosen no. lagi. Tapi Iya. seru nggak sih kalau ikut project dosen gini? Seru banget. Karena kan bareng-bareng ya, jadi kita tiap hari ke lab tuh bareng-bareng, ngerjain bareng. Oke, kalau untuk timelinenya sendiri itu dimulai sampai dari kapan dan estimasinya untuk project ini selesai kapan nih? Kalau rencananya project ini selesai di akhir Juli sih Kak.
Dimulainya kemarin dari Dimulainya itu kan karena kan kita kan butuh trial and error itu kan 1 bulan ya Kak ya. Nah jadi ya memerlukan waktu sekitar 3 bulan, itu dimulai dari bulan Mei. Oh, wow. keren banget ya. Berarti udah hampir 3 bulan. Nanti sampai Juli juga insya Allah kita doain semoga lancar dan penelitiannya berhasil. Didoain juga sama netizen TikTok kita. Target wisuda kapan nih ngomong-ngomong? Oke, diaminin juga nanti kita Amin. mesti. Yang penting lulus di waktu yang tepat. Betul. Dengan pengalaman yang banyak. Oke, thank you semuanya. Oke. Makasih, silakan Gimana dilanjutkan. Kak, ada komen-komen gak kalian kalau misalnya penasaran sama lab TIP juga bisa banget ya komen di section kolom komentar. Nanti kita bantu tanya nih untuk jawabannya apakah dari teman-teman yang ada di lab ini tahu atau enggak. Oke? Let's go. Bu Desi melihat apa yang seru lagi? Kita harus diam di sini. Dia sedang melakukan sesuatu. Kedengeran gak? ASMR ini adalah alat di lab TIP. Ini lagi proses apa, Mas? Oh, ini merupakan proses untuk mengekstrak lemak yang ada pada suatu bahan itu. Oke, lemak apa? Nih. Oh, yang mana kan ini kan sampel yang saya gunakan itu atau produk yang saya buat itu kan tepung kolang-kaling. Jadi tepung kolang-kaling ini diekstrak lemaknya untuk mengetahui seberapa banyak lemak yang terdapat pada tepung kolang-kaling tersebut. Oke. Wow. Amazing ya. Banyak Susah banget. nggak sih, Mas? Iya. Kalau saya sebagai Ini berapa orang lama awam sih? ya, Ha-ha. Untuk kita nanya banyak banget. dibilang susahnya sih nggak susah tapi yang buat ini karena waktu tunggunya kan untuk ekstraknya itu ya untuk ekstraknya itu dibutuhkan waktu yang lumayan lama, yaitu kisaran 4 jam, yang mana kan alat ini dia tuh cara kerjanya dengan cara pemanasan baru dikondensasi, kemudian hasil kondensasi akan menetes ke sini, kemudian setelah dia memenuhi ini dia itu akan kembali ke ini yang mana itu si lemak yang ada pada si kolang-kaling itu, si tepung kolang-kaling itu akan menetes kembali dikarenakan sini kan menggunakan pelarut non polar, yaitu pelarutnya itu petroleum ether. Yang mana si petroleum ini akan membawa si lemak yang terdapat pada si tepung kolang-kaling itu dengan cara penguapan. Kenapa dia bisa membawa? Karena mereka itu mempunyai mereka itu satu jenis, yaitu non polar. Oke. Mana karena mereka satu jenis, baru tadi kan prinsipnya melalui kondensasi serta pemanasan. Setelah dipanaskan, si lemak yang dari tepungnya akan dibawa oleh petroleum. Setelah itu si petroleum akan menetes sehingga lemak yang dihasilkan itu akan berada di labunya gitu. Berarti hasilnya yang ada di labu ini ya. Ini panas nggak sih kan? Ini akan ada temperatur, ada speed gitu ya. Untuk panasnya panas sih karena menggunakan suhu 150, yang mana kan si petroleum ini titik didihnya itu sekitar 60 sampai 155 gitu. Gitu ya, berarti tergantung dari apa yang objeknya gitu ya, suhunya disesuaikan ya. Tergantung Keren. pelarut Anak dan IPA bahan nih bakal suka banget nih kayaknya nih ya. Bener banget. Ini kayak playlandnya mereka nih. Kalau Masnya namanya siapa? Kevin. Kevin, setiap hari ke lab atau gimana? Setiap hari Senin sampai Jumat. Wow, sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya itu dari jam 7 sampai jam 5 kan. Jam 7 sampai jam 5. sampai jam 5 sore. Oke, 7 to 5. Tapi Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya masih bisa main kok, guys. Masih bisa pacaran. Di sini ngekos atau tinggal di rumah? Ngekos. Oke, berarti coba salam-salam ke keluarganya mungkin di rumah ini nih. dari mana sih, Ini beneran nih dia sibuknya di lab gitu. Asal saya itu dari Sumatera Utara. Wah, jauh ya. Ya, keren sih. Pokoknya semangat terus ya untuk penelitiannya. Good luck. Ini berarti bakal ditunggu berapa lama lagi? Sekitar 188 menit lagi. Oke. Apa setiap kejadian atau hasil ada pencatatan atau gimana?
setiap hasil itu kan akan dilakukan pencatatan, yang mana hasilnya itu kan akan masuk ke data penelitian saya, Kak. Oke. Terima kasih Kevin. Sekarang kita mau geser, kita mau lihat alat-alat yang lain nih sebenarnya. Sebenarnya kita di sini banyak banget alat-alat. Ini ada yang muter-muter. Ternyata ada mereka yang mobile, ngaduk. guys. Thermoscientific. Ini yang kakak lagi atur atau beda lagi nih kak? Ini apa sih kak namanya kak? Stirrer yang ini. Oh stirrer, emang lagi ngaduk ya? Kalau ini hot plate. Jadi untuk memanaskan larutan. Oh jadi sebenarnya bawahnya panas sambil diaduk. Ya, ini kan ada pengatur ya kak ya, untuk heatnya berapa, panasnya di suhu berapa. Kemudian ini untuk pengaduknya dia di RPM berapa, kecepatan pengaduk betul. Jadi dia otomatis. Jadi kita udah nggak perlu tuh ngaduk-ngaduk sambil manasin manual. Jadi pakai otomatis betul. Ini berapa lama kak? Ada waktunya di atas ya? Atau settingnya? 16 menit ada. 16 menit Iya. ada. Oke deh, ini berarti ditunggu aja ya. Ini mah bakal ngaduk sendiri selama 16 menit. Oke. Thank you ya kak. Kita next, kita kepoin sebelah sana yuk. Nah, ini sekarang kita ada di alat-alat yang besar-besar nih. Mungkin dari Bu Ervina bisa menjelaskan ini alat apa? Ini kebetulan nama alatnya itu farm hood. Nah, di sini tuh namanya lemari asam. Fungsinya itu untuk mereaksikan suatu sampel atau suatu larutan. Misalkan mereka mau buat larutan asam atau larutan basa. Nah ini harus di lemari ini. Kenapa? Karena untuk mengurangi keracunan atau hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalkan kita pakai ini sudah disteril, jadi ada buangannya ini yang di atasnya ini. Jadi gasnya itu langsung kebuang ke atas, racun-racunnya itu dia langsung kebuang ke atas, langsung ke udara dia. Jadi langsung ke udara. Kenapa kita nggak boleh kerja di luar lemari asam? Karena nanti ya itu tadi, karena kan sifat-sifat bahan kimia itu ada yang beracun, toksisitas kayak gitu, nanti fungsinya ya buat kesehatan juga kayak gitu, jangan sangat-sangat berbahaya, makanya kita harus pakai lemari asam ini kayak gitu. Oke, berarti prosedur keamanan untuk para peneliti juga harus dijunjung tinggi ya Bu ya? Betul sekali, jadi harus kita pakai lemari asam. Kalau misalkan tidak pakai lemari asam atau tidak punya lemari asam di labnya itu tidak direkomendasikan sebenarnya kayak gitu. Karena ya tadi itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah keracunan. semua jenis penelitian akan masuk ke sini dulu atau tergantung dari sampel mereka. Kalau mereka akan membuat suatu larutan asam atau basa kan harus pakai ini nih, harus pakai alat lemari asam ini. Tapi kalau misalkan mereka tidak, kayak mereka kan ada yang buat butter juga kayak gitu kan, nggak harus larutan asam dan basa, jadi nggak usah pakai ini kayak gitu. Langsung aja kerjanya di meja kerja biasa kayak gitu. Oke. Terus kemudian ini ada nih banyak nih. Seperti kulkas bentuknya sih ya. Tapi ini apa sebenarnya? Ini bukan kulkas kebetulan, Mbak. Ini nama alatnya oven. Oven ini ya oven ya sama kayak kita di rumah sih, tapi oven ini kan oven laboratorium nih. Ini namanya oven, kapasitasnya gede, 256 liter. Nah, ini kebetulan kalau kita lihat di dalamnya, ini ada beberapa sampel penelitian mereka. Ini lagi buat bioplastik ya teman-teman ya. Lagi buat bioplastik. Nanti ya bioplastik mereka ada berbagai macam. Bioplastik itu boleh dijelasin lebih? Boleh. Jadi itu biasanya mereka kan ada bahan-bahannya beda-beda ya. Kebetulan ini punya siapa? Auria. Ini punya siapa? Sampel di dalam. Lo pakai apa bahannya? Lo sini. Takutnya salah kan dia. Kita mau tanya sekarang kita sedikit. panggil Karena kayak sustainable kan ternyata penelitian-penelitian di ITERA tuh keren. Kalau yang itu punya Bella sih Bu, bahannya dia pakai pati sagu sama selulos dari sabut kelapa. Pakai sagu sama selulus dari Sabut kelapa. Jadi nanti tuh hasilnya tuh benar-benar bioplastik yang kayak ada umum ya, bisa jadi plastik, nanti dibuka. Ini kan dari cetakannya nih, cetakannya dibuka ya benar-benar plastik kayak gitu. Jadi plastik, namanya bioplastik. Makanya kita pakainya pakai biomasa kan dari tadi sabut kelapa kayak gitu. Keren. Emang ternyata pohon 1000 guna ya, bisa dijadiin bioplastik juga. Keren banget sih. Dan itu kayak food grade gitu ya Bu? Iya betul.
Pokoknya Iya kita dong, kan namanya betul. teknologi industri pertanian, teknologi. Jadi merekayasa suatu produk yang bisa di pertanian kayak gitu kan, ada yang non pangan juga kan, ada yang pasca panen juga kayak Oke, gitu. ini kita tutup dulu ovennya Ya, ini oven fungsinya ya ini. dan kita melihat di situ ada banyak jar. Yes. Wow, dan kalau misalnya teman-teman lihat ya di setiap alatnya itu untuk K3-nya, prosedurnya itu ada banget ditempelin. Jadi untuk teman-teman aslab ataupun mahasiswanya, praktikannya itu bakal tahu Mengutamakan, cara. ya, safety. Betul. Oke, sekarang ini biasanya untuk tempat-tempat apa nih? Kalau ini namanya desikator. Desikator itu fungsinya buat kalau habis dari oven biar nggak kontam si sampelnya, itu kita masukin lah ke dalam desikator. Dia ini vakum kayak gitu. Dia vakum, jadi kita masukin ke ini kan nih sampel mereka kan dari furnace atau dari oven, dimasukin ke desikator ini. Fungsinya buat menjaga biar dia tidak kontam kayak gitu. Tetap steril kayak gitu. Wow, kalau yang kayak kristal-kristal itu apa Kak? Ini namanya silika gel. Oh, itu yang namanya silika Namanya gel. silika gel. Tapi ini beda-beda jenis ya Kak ya? Iya, ini yang baru, itu yang udah lama, itu harusnya nanti kita di oven lagi kayak gitu. Karena kan udah banyak kandungan airnya, udah basah dia, makanya dia warnanya berubah jadi kayak gitu. Kayak gitu. Ini kalau aslinya begini awalnya, ini dia masih dalam kondisi basah. Tapi kalau udah sering dipakai jadi kayak gitu. Jadi harus kita oven lagi kayak gitu, karena udah banyak kandungan airnya. I see. Sebenarnya lab ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita sih layanannya sesuai dari jam 8 sampai jam 4. Cuman kalau karena penelitian di sini rame dan nggak pernah on time jam 4, jadi mereka harus mengurus surat izin K3L di luar jam kerja kayak gitu. Boleh kerja di atas jam 4 sampai dengan maksimal jam 9 malam kayak gitu. Oke. Dan dengan syarat harus didampingin dengan salah satu dosen pembimbing atau saya gitu sebagai peranata lab kayak gitu. Ya Allah, Ibu berarti sering lembur ya Ibu ya. Gimana nih? Habis maghrib sih pulang. Tentunya mendukung ya semangat mahasiswa ITERA untuk terus mengembangkan penelitian di lingkungan kampus. Keren Oke, banget. netizen TikTok atau ITERA Friends bisa hujani kita untuk komen ke lab mana lagi yang ada di prodi-prodi di ITERA. Oke, supaya kita ada insight nih dari teman-teman sekalian. Makasih banyak ya Kak ya. Oke, gimana? Ada nggak yang masih kalian penasaran sebelum kita tutup live Iya, pertama kita hari ini? live Ada nggak nih project Kak kita. yang mau ditanya-tanyain? Kan kita udah muter-muter nih dari depan sampai belakang, kita udah ngelihat banyak alat-alat yang Banget. keren-keren ya. Dan kegiatannya juga Benar, sibuk banget. Ada yang ngangkat-ngangkat galon, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi kondensasi tadi ya. Kayak kerasa banget nih bedanya ya kalau Iya. misalnya kita masih siswa kan nggak semenarik ini ya aktivitasnya. Betul. Ternyata kalau udah jadi mahasiswa itu kalian bisa ngelakuin penelitian sendiri gitu. Dan bedanya Institut Teknologi yaitu adalah laboratoriumnya. Dan di sini seperti yang tadi kita bilang adalah playland-nya akademisi ITERA, dan semua prodi punya vibes yang beda. Betul banget. Jadi kalian pasti penasaran kan untuk lab-lab lain yang ada di ITERA itu sebenarnya mereka bermain apa sih keseruan di Benar. dalamnya gitu kan. Sampai lupa waktu, sampai lupa Benar. nelpon orang rumah. Wow. Nah, mungkin nanti ini bisa di-share ya buat teman-teman kalian. Yep. Ibu anaknya Bu lagi live, Benar. lagi ada di live TikTok ITERA gitu. Biar Iya. tahu oh ternyata anaknya lagi Beneran. belajar beneran gitu, lagi penelitian Iya. sampai nggak bisa ngecek HP gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari lab tour kita. Bener. Jangan lupa untuk live TikTok selanjutnya Live TikTok kalian lebih aktif, jangan lupa join ya. Kalau misalnya kita bakal share nih sebelum hari H Lab Tour, kita bakal share informasinya di Snapgram Instagram ITERA Official. Jadi pantengin terus Instagram kita, dan kalau misalnya udah ada live-nya jangan lupa langsung klik dan tonton, like, comment, and share. Oke? Aku Desi, Aku Akila. see you, bye-bye. See you in the next Lab Tour.